Guys, buat lo semua yang hobi gaming, gue rasa lo harus banget nonton video ini guys, karena kita bakal ngebahas sebuah handphone yang secara performa nih gila parah. Ini adalah Nubia Red Magic 10 Pro. Gak usah lama-lama, langsung kita unboxing dulu bro. Sebenarnya handphone ini akan rilis tepat di hari ini guys, dan kalian bisa pre-order di toko Hejo alias di Tokopedia. Tampilan boxnya kurang lebih seperti ini guys. Warnanya dominan lebih ke abu-abu. Kemudian di bagian depan ada tulisannya Red Magic. Di bagian sini ada beberapa spesifikasi ataupun unique selling point yang dimiliki sama handphone ini. Langsung aja kita bongkar seberapa spesial dan seberapa oke handphone ini guys. Kita bakal lihat dari desainnya dulu. Oke, tampilan box awalnya seperti ini depannya. Terus kita buka, ini ada kardus kecil yang harusnya isinya tuh adalah silicone case, manual book, dan lain sebagainya. Tuh betul ya. Tapi kebetulan nih bentuknya bukan silicone case guys bahannya. Tuh ya. Kemudian kalian akan mendapatkan sebuah manual book dan juga warranty card. Ini garansi resmi ya guys. Terakhir, di boxnya kalian akan mendapatkan satu buah SIM ejector. Nah, di bagian bawahnya guys, ini ada unit dari device-nya. Kita pinggirin dulu handphonenya, kita cek dalamnya dulu ya, ada apa aja. Nah, ini ada, karton biasa ya guys. Terus kalian akan mendapatkan, keren bro kabelnya bro. Kalian akan mendapatkan kabel USB C2C. Warnanya apa nih ya? Orange, agak kecoklatan dikit. Terus udah gitu portnya dibalut sama warna hitam. 2 tone color gitu bro. Keren. Dan kalian akan mendapatkan satu buah kepala charger. Warnanya hitam. Ini sudah fast charging yang pasti. Ini udah fast charging 80 watt. Portnya juga Type-C ya. Di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya ketika kalian akan mentakis Red Magic 10 Pro. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Oke, kita buka dulu guys plastik pembungkusnya. Ini keren banget sih desainnya. Memang gaming banget gitu ya. Dan anti mainstream lah bro kalau misalnya kita lihat. Tuh desainnya bener-bener gaming parah. Tuh ya. Dia tuh sebenarnya kayak transparan tapi bukan transparan gitu guys ya. Nah karena ini sesi hands on, jadi gue bakal kasih lihat kalian bagian atas, bawah, kanan, dan juga kirinya sebelum kita ngebahas masalah desainnya bro. Yang mana kalau kita cek ya, di bagian bawah ada speaker ya guys. Kemudian ada 2 antena. Di bagian tengahnya ada port USB Type-C. Terus ada mic dan juga ada SIM tray yang bakal kita buka guys. Untuk SIM tray-nya ini menampung 2 slot SIM card nano, tapi nggak ada untuk slot micro SD-nya guys. Lanjut ke bagian samping guys. Nah ini nih yang menarik nih ya. Diapit oleh 2 antena. Di sini tuh ada semacam lubang untuk sirkulasi udara karena ada kipasnya nih guys. Jadi karena ini handphone gaming ya, jadi supaya lu lebih nyaman, di sini ada sirkulasi udaranya juga nih untuk pembuangan. Di bagian atas guys, ini ada 2 antena juga, pojok kanan dan kiri. Kemudian ada mic, ada 1 speaker lagi, ada port ya. Ini untuk jack audio 3,5 mili, mantep banget guys. Buat lu semua yang nggak suka pakai TWS karena delay, lu masih bisa pakai headset nih di sini, ada portnya. Terus juga ada infrared di sebelah sini. Bergeser lagi ke bagian samping, ini lengkap banget dan menggambarkan sebuah handphone gaming. Kenapa? Karena di bagian kanan dan juga kiri terdapat tombol trigger. Ini L1 dan R1 buat main game. Terus ada pembuangan panas juga di sebelah sini guys, sirkulasinya. Jadi ada 2 ya. Ada tombol volume up and down. Kemudian di sini ada tombol power ya, on off. Dan di sini ada shortcut untuk masuk ke game space bro, yang warna merah. Kurang lebih seperti itu guys. Dan sekarang gue bakal ngebahas lebih detail ya, karena ini unboxing dan juga mini review masalah desain dan juga build quality-nya bro. Nah kalau kita ngomongin soal desain ya, kalau misalkan lo inget nih, ternyata sampai seri ke-10 pun untuk Nubia Red Magic, itu mereka masih mempertahankan desain boxy style khasnya si Red Magic guys. Tapi untuk yang sekarang, itu bagian belakangnya agak semi-transparan ya guys, dengan efek vignette. Selain itu teks-teks yang ada di bodi belakang juga agak berkurang ya, jadi kelihatan lebih clean. Sedangkan untuk kameranya guys, ini area bumpnya masih tetap dihilangkan.
Jadi nggak ada bagian yang ngeganjel gitu pas ditaruh di atas meja, bro. Nggak sampai di situ aja, ini back covernya juga udah dilengkapin sama RGB LED ya guys, yang bisa kita custom sendiri. Tapi emang hanya ada di bagian logo Red Magic aja, dan juga huruf X yang di atas nih guys. Yang mungkin memang mengartikan ya sebagai angka 10 dalam Romawi, karena ini memang generasi ke-10 bro. Kemudian kalau kita lihat di bagian frame kanannya guys, ada dua shoulder trigger button seperti yang gue bahas tadi. Nah kalau misalkan gue lihat di website ya, katanya guys, ini tuh trigger button tercepat atau mungkin paling sensitif. Kenapa? Karena dia tuh punya sampling rate sampai 520 Hz. Nah untuk speaker yang kedua ini guys, di bawah dia tuh ada stereo speaker dengan dukungan DTS X Ultra plus Snapdragon Sound. Dari bagian desain, sekarang kita bakal move ke bagian layar guys, yang mana Doski ini punya luas layar yang luas banget menurut gua, 6,85 inci. Makanya panelnya tuh AMOLED. Untuk resolusinya guys, dia tuh udah naik ya, jadi 1.5K 2688 x 1216 pixel. Dan udah pasti guys, refresh rate-nya tuh tinggi banget, di angka 144 Hz, dan punya touch sampling rate yang naik drastis ke angka 2500 Hz. Nah dengan spek ini dipakai buat nonton tuh enak banget rasanya. Dengan screen to body ratio juga cukup tinggi ya, di angka 95,3%. Intinya sih nambah kesan luas gitu pada saat kita nonton guys. BTW kalian juga nggak usah khawatir ya kalau misalkan lu suka main handphone di luar ruangan. Karena guys, brightness-nya ini udah tembus di angka 2000 nits. Lanjut ke bagian yang paling OP banget nih guys dari smartphone ini, yaitu masalah performanya. Nah, Do ini dibekalin sama chipset kasta tertinggi yaitu Snapdragon 8 Elite yang punya clock speed sampai 4,32 GHz. GPU-nya guys, dia pakai Adreno ya 830 dan dipaduin juga nih sama chip khusus gaming Red Core 3 Pro guys. Buat ningkatin performa dan juga efek visual yang lebih nendang lagi, bro. Kemudian kalau kita lihat secara RAM juga udah oke banget nih guys. Dia tuh pakai RAM LPDDR5X Ultra yang katanya guys ini tuh 133% lebih cepat dari LPDDR5X yang biasa. Dan storage-nya pakai UFS 4.1 Pro yang diklaim tuh 36% lebih kenceng guys dari yang biasanya. Gue rasa sih ya dengan kombinasi kayak gini guys, ngebikin performa benchmarknya tuh pasti ngeri banget. Dan ternyata pas gue cek ini bener guys, angkanya tuh ngeri. Doski tuh bisa menghasilkan skor Antutu di angka 2.665.221 poin. Nah karena skor Antutu di atas kertasnya tuh gila banget hasilnya guys, gue pun penasaran buat nyobain main game di handphone ini. BTW ya kita juga bisa atur nih setiap game settingannya supaya lebih advance lagi guys, pakai game space. Di sini pun kita juga bisa nambahin overlay in game ya guys, kayak misalkan buat ngeliat FPS, kemudian ngaktifin bypass charging, atau ngatur cooling fan lewat sini nih bro. Gak cuma itu ya, karena ada lagi nih satu fitur yang menurut gue cukup keren guys sekarang. Ada fitur Scout Mode-nya yang bisa zoom tengah layar pas main FPS bro. Terus kalau kita main Genshin Impact nih ya, ini gamenya udah lock di angka 60 FPS. Tapi sekarang kita tuh bisa nyalain frame interpolation guys, biar gerakannya tuh kayak berasa 120 FPS. Ya emang sih ini nggak native gitu ya, tapi rasanya tuh lebih smooth bro. Kemudian Wuthering Wave yang jadi benchmark game buat sekarang, ini juga bisa dijalanin di angka 60 FPS mentok bro. Memang agak panas sih pas kita mainin, tapi jangan khawatir guys, karena sistem coolingnya itu bener-bener kerja keras banget. Jadi kita tuh nggak ngerasain throttling sama sekali bro pas main game. Lanjut move ke bagian baterai, yang mana untuk Red Magic 10 Pro ini guys udah menawarkan baterai 7050 mAh. Kalau secara angka, sebenarnya ini memang biasa aja untuk ukuran sebuah handphone gaming. Ya wajar aja gitu guys. Dan chargingnya ini udah support sampai 100 watt. Tapi lucunya guys, kepala charger yang kita dapatkan di dalam box itu cuma 80 watt aja. Ya nggak apa-apa juga sih ya, seenggaknya tuh bisa ngecas sampai 80 watt. Dan masih tetap cepet banget hitungannya untuk sebuah handphone gaming. Walaupun memang untuk wireless chargingnya ini belum ada di handphonenya guys. Mungkin karena desainnya ini nggak memungkinkan sekali ya buat wireless charging bro. Kalau masalah desain, kemudian performa, dan juga baterainya udah oke banget nih guys. Sekarang gue akan ngebahas masalah kameranya. Walaupun memang ya, gue tuh dari awal nggak berekspektasi terlalu tinggi buat handphone gaming untuk ngecek kamera kayak gini guys. Tapi ternyata hasilnya tuh bikin gue amazed banget guys di beberapa kondisi. Kalau kita cek secara konfigurasi, kamera belakangnya tuh masih mirip sama yang pendahulunya. Tapi bedanya tuh sekarang sensornya ganti ke OmniVision guys. Kamera utamanya punya resolusi 50 megapiksel, pakai sensor yang lebih gede, terus juga udah ada OIS-nya. Kemudian ada kamera ultrawide ya, 50 megapiksel juga, dan satu kamera makro yang punya resolusi 2 megapiksel. Pas gue cobain foto ya, ini beneran deh, ultrawide-nya tuh enak banget buat foto landscape. Hasilnya tuh tajam dan warnanya tuh natural. Tapi sayangnya nih ya, color profile antara kamera utama sama ultrawide ini agak beda. Jadi kadang warna langitnya tuh nggak nyambung gitu bro. Dan buat makro 2 megapikselnya,
ya ini menurut gue sih hitungannya biasa aja, nggak terlalu istimewa. Selain itu buat kamera selfie-nya guys, Dosk ini punya resolusi 16 megapiksel under display, dan surprisingly ini menurut gue sih selfie terbaik dari Red Magic sejauh ini bro. Post processing-nya juga udah jauh lebih rapih ya guys, kemudian tone color-nya juga nggak lebay kayak dulu. Tapi sayangnya untuk video selfie guys, ini masih mentok di angka 1080 30 fps. Gak ada opsi untuk 4K-nya guys, gak ada mode bokeh video juga, dan kalau misalkan lu selfie di kondisi low light, ya ini gelap total bro. Grain-nya tuh everywhere, noise juga everywhere. Jadi no kompromi lah untuk kamera depannya gitu ya bro, walaupun memang kamera belakangnya tuh bagus. Cuma tenang aja brother, buat video kamera utamanya dan juga ultra wide, ini bisa ngerekam sampai 4K 60 fps kok. Detailnya tuh juga mantep ya, dan juga stabil nih. Bahkan untuk kamera utamanya, Dosk ini bisa ngerekam sampai 8K. Ya walaupun memang kadang suka goyang-goyang dikit gitu ya, kalau misalkan kita pakai mode ini guys. Terakhir kita bakal bahas masalah softwarenya. Yang mana untuk Red Magic 10 Pro ini guys, pakai Red Magic OS 10, dikombinasiin sama Android terbaru 15. Kalau kita lihat dari UI-nya memang masih pakai Android stock yang terlihat super simple gitu bro. Dan kebiasaan handphone gaming, ini dukungan update Android-nya tuh kurang greget gitu menurut gua. Cuman dijanjiin satu kali update major Android, jadi bakal dapat Android 16 doang nih intinya. Tapi slow kok, karena lu masih tetap akan dapat update Red Magic OS selama 2 tahun nih. Dan update keamanan guys selama 3 tahun. Ya lumayan lah ya. So kesimpulannya setelah gue nyobain Red Magic 10 Pro selama beberapa hari ini guys, gue bisa bilang satu hal sih. Bahwasanya ini adalah handphone gaming paling brutal bro, yang bisa lo dapetin sekarang. Apalagi dengan harga segini. Karena dengan layar yang gede ya, 6,85 inci AMOLED, kemudian performanya ini gila parah karena pakai Snapdragon 8 Elite, plus RAM-nya tuh nyampe 24 GB. Storage-nya juga lega ya, baterainya juga jumbo guys, sistem pendinginannya ini mewah banget sih. Sampai fitur-fitur gaming yang lengkap banget, kayak misalkan ada trigger, kemudian game space, dan udah support monitor eksternal pula bro. Bagaimana guys, apakah kalian tertarik dengan handphone monster ini? Langsung aja ramaikan di kolom komentar, kalian bisa takis. Kurang lebih ya, harganya sekitar 18 jutaan, karena sampai detik ini gue belum tahu fix price-nya itu berapa. Dan kalian udah mulai bisa pre-order di Tokopedia, langsung aja guys, sikat kalau misalkan mau beli. Bewok pamit. Assalamualaikum.